Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke. Ini berita mengejutkan sekalian edukasi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, diangkat dari Warta Bulukumba ya. Ini 16 Juli teman-teman ya. Hacker asal Indonesia, asal Pekanbaru ya, diburu FBI teman-teman ya setelah bobol akun Coinbase. Langsung kita lihat dulu. Wah, ini parah sih Coinbase ini. Waduh. Kok sampai bukan Coinbase-nya ya. Sorry, sorry. Sekali lagi bukan Coinbase-nya yang parah ya. Parahnya para pengguna ya, para pengguna. Makanya saya bilang ini agak edukasi juga ya, dan yang pasti edukasi lah ya, 100% edukasi. Jadi hacker Indonesia asal Pekanbaru diburu FBI setelah bobol akun Coinbase warga Amerika. Jadi yang dihack bukan Coinbase ya, yang dihack pengguna Coinbase teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya, sosok Anggi, namanya Anggi ya, yang tidak tamat SD itu tiba-tiba menyentak perhatian publik ya lantaran FBI menjadikannya buronan. Wow, sekelas FBI teman-teman ya. FBI turun tangan ya memburu hacker Indonesia asal Pekanbaru itu setelah dia berhasil meretas akun Coinbase warga Amerika Serikat. Ya, jadi menurut saya yang salah ya penggunanya atau Coinbase-nya teman-teman ya. Tapi nanti kita akan baca ya. Dari Barreskrim Polri pun bergerak dan akhirnya berhasil membekuk Anggi di Kota Pekanbaru Riau ya pada 11 Maret 2020. Saya bukan mengatakan bagus bisa dicontoh, enggak. Jadi kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Kalau kita menggunakan exchange apapun itu, jangan sembarang ngeklik link ya. Mau dari siapa jangan sembarang. Tapi sebelum saya bahas, saya baca dulu ya. Jadi pemuda berusia 24 tahun, oke, sosok hacker Pekanbaru itu menyita perhatian dan mengundang penasaran ya. Caranya meretas, bagaimana cara meretas Coinbase ya warga Amerika Serikat. Pria ini umur 25 tahun ya, ternyata belajarnya hanya melalui YouTube. Waduh, waduh. Oke, dan di sini teman-teman dengan kemampuan yang diperolehnya secara otodidak, itulah Anggi mencoba membobol akun Coinbase ya melalui illegal access dengan metode phishing ya pada bulan Agustus hingga Oktober 2021 lalu teman-teman. Jadi dia sudah mulai bukan menggeluti sih, tapi dia mulai cari-cari info kayaknya nih orang. Nah, nanti habis ini saya akan bahas. Anggi berhasil meraup keuntungan finansial ya yang fantastis teman-teman ya. Belasan miliar uang digital jenis Ethereum pun masuk ke akun Anggi teman-teman ya. Jadi dia ngehack itu ambilnya Ethereum ya. Pemuda itu ya teman-teman ya, belajar meretas aplikasi Coinbase di kediamannya di perumahan Samara Garden, Jalan Tengku Bay ya, Kecamatan Bukit Raya. Oh, di sini sama ini ya, sama sama Coinbase-nya juga, teman-teman ya. Dan di sini pada bulan Juni 2021, Anggi mendaftar secara online melalui aplikasi Indodax ya, yang diunduh di App Store, kemudian melakukan pelajaran di YouTube terkait cara menyebarkan phishing atau serangan untuk memancing korban agar mau mengklik link atau tautan serta menginput informasi kredensial ya seperti username dan password. Jadi teman-teman ya, dia menyebarkan phishing ya, link-link seperti itu teman-teman, dan apa ya, banyak yang mengklik lah ya, dan akhirnya data pribadi mereka keambil. Kemudian ingin melakukan apa yang pelajarinya dengan mencari penjual list email ya, simple email transfer protocol SMTP, validator untuk memvalidasi email yang terdaftar di Coinbase, lalu sender atau tool untuk mengirim email secara otomatis. Anggi menemukan grup Facebook dengan nama 16 Market ya yang menjual list email dan selanjutnya ia membelinya seharga 300.000. Oke, saya jelaskan yang ini teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, di grup Facebook itu ada yang menjual email-email yang terdaftar di exchange ya. Ini buat kita lebih hati-hati ya. Jadi email-email kita yang kita pakai daftar di exchange itu kalau kita apa ya, kalau kita kurang apa ya, kalau kita kurang hati-hati teman-teman ya, mungkin email kita yang di exchange itu kita pakai juga buat daftar apa-apa gitu, akhirnya kena phishing. Nah, email kita itu akan di track sama mereka, sama orang-orang ini ya yang menjual ya, sama 16 Market ini teman-teman ya. Nanti kalau ada pembeli ya, biasanya yang membeli itu hacker-hacker teman-teman ya.
mereka akan jual. Dan ini si Anggi ini membeli harga 300.000 teman-teman, dan dia dapat beberapa email ya, beberapa email yang orang gunakan untuk membuat akun exchange, dan akhirnya dia mencoba untuk membuat link-link phishing ya, untuk menjaring data-data konsumen. Akhirnya dia email sembarang lah ya, dia email ke orang-orang apa namanya, orang-orang yang tadi dibeli emailnya. Akhirnya ya sudah ya, dapat data pribadi, dijebol, dan akhirnya dia meraup untung yang kalau saya nggak salah 16 miliar teman-teman ya. Kalau nggak salah info yang beredar 16 miliar ya, karena di Twitter juga lagi rame ya di 2 hari kemarin. Nah teman-teman, di sini teman-teman ya, anak ini ya, Anggi beraksi ya, dia melakukan phishing terhadap korbannya dengan memakai senders SMTP yang tadi ya. Teknik itu untuk membuat seolah-olah akun korban bermasalah dan perlu dilakukan verifikasi ulang yang masuk ke akun email korban ya. Setelah korban terpancing, Anggi memerintahkan korban untuk mengisi username dan password seakan-akan login aplikasi Coinbase. Nah, ini berarti yang kena biasanya pemain-pemain baru. Nah, nanti saya akan jelasin ya. Jadi kalau teman-teman semuanya ya, kalian kalau ada email-email yang nggak jelas ya, jangan langsung jangan langsung ditanggapi gitu loh. Kalian lihat dulu dari officialnya apa bukan ya. Contoh Indodax email ke kalian, kalian lihat dulu nih, ini emailnya official Indodax apa bukan gitu loh ya. Jangan kalian kasih data pribadi selesai. Setelah mengisi maka password korban masuk ke dalam data milik Anggi, database milik Anggi. Nah, Anggi lalu berhasil login ke akun Coinbase korban dan memilih aset mata uang digital ya, Ethereum, untuk dia kirim ke Indodax ya, dan menulis alamat tujuan transfer dan nilai uang di akun wallet Ethereum miliknya dengan total mencapai 16 miliar. Oke, jadi di sini saya mau jelaskan ke teman-teman semua. Jadi si Anggi ini ketika dia beraksi, teman-teman ya, ketika dia beraksi, dia itu membeli link. Oke, dia membeli link di 16 tadi ya, di 16 grup Facebook, dia membeli link-link orang yang mendaftar exchange. Setelah dia beli link ya, dia email semua orang-orang itu ya, dia email semua orang-orang itu dengan link phishing-nya ya. Dan dia mulai meminta data, akhirnya biasanya alasan seperti ini, oh data Anda apa namanya, tidak valid gini-gini, mau upgrade contohnya seperti itu. Akhirnya ketika orang masuk, dia minta password paspor dan verifikasi 2 langkah, biasanya seperti itu hacker-hacker ya. Karena saya pernah dipancing seperti itu, tapi saya nggak lanjutin teman-teman. Nah ketika orang kasih, dia berhasil masuk dan dia ngirim ke Ethereum, kan dia curi Ethereum, dia kirim ke Indodax. Nah dasar dia pemain baru, ini anak nggak lulus SD loh ya. Jadi dasarnya dia hacker abal-abal ya, abal-abal dalam arti pengalaman ngehacknya itu belum banyak ya, belum belum jago lah ya, dia bisa ngehack, dia bisa, itu bukan bukan apa ya, bukan hack sistem ya, dia nggak hack sistem, dia cuma mencuri data. Beda dengan hack sistem, kalau menghack suatu sistem itu berarti jago sekali ya. Jadi dia hanya menghack menggunakan data orang ya, data pengguna. Nah, begonya dia ya, dia mengirim hasil curiannya itu ke Indodax ya. Dia mengirim hasil curiannya itu ke Indodax, akhirnya itulah yang bikin ketahuan. Dia di tracking ya. Jadi dari pihak Coinbase ya, tracking dong, kan tracking kan gampang ya. Mereka tinggal tracking kemana sih, ke dompet mana, ke wallet mana uang ini beredar, Ethereum ini dikeluarkan. Datulah ke Indodax, mereka tahu. Nah, Indodax dia KYC, teman-teman ya. Dia KYC, jadi namanya semua ada di situ. Jadi mudah sekali ditangkap gitu loh teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau dia ya, kalau si Anggi ini waktu itu dia transfer dulu ke Tornado Cash, nggak mungkin ketangkep ya. Dia kirim ke Tornado Cash, susah sekali untuk didapat, kayak yang pernah terjadi di Bitmart ya. Mereka habis nyuri, mereka nggak kirim ke wallet mereka, mereka cuci dulu di Tornado Cash, habis itu dia keliling dulu beberapa exchange dan nyampe ke akun bank mereka. Nah itu baru nggak ada jejak, oh, bukan nggak ada jejak, maksudnya itu susah ditangkap, susah dicari. Tapi kalau kali ini ya itu mudah sekali. Tapi ini keren ya, ini keren. Tapi ini saya tidak mengiyakan teman-teman ya, karena apapun itu nyolong ya, apapun ini pencurian gitu loh teman-teman ya. Cuma ada beberapa hal yang harus saya tekankan di sini ya. Pesan buat teman-teman semua, jangan sekali-kali ya kalian meladenin orang yang mengatasnamakan
exchange, mengatasnamakan siapa untuk bilang apa ya, selamat siang, kami mau upgrade Indodax, contoh kami mau upgrade Hotbit, mau upgrade Bybit dan lain-lain. Jadi kami minta datanya gini-gini. Jangan pernah teman-teman ya. Kalau exchange kalian itu oke-oke saja ya, siapapun yang apa namanya, siapapun yang nge-email atau siapapun yang masuk ke minta data kalian yang mengatasnamakan exchange, jangan pernah kalian balas teman-teman ya, diemin aja, kecuali kalian lihat email CS ya, email dari customer service-nya exchange tersebut sama dengan email yang kalian terima. Dan biasanya sih sama. Dan biasanya exchange itu tidak pernah meminta data lengkap. Bukan biasanya, nggak mungkin ya. Exchange nggak mungkin meminta data pribadi kita ya melalui email. Kira-kira seperti itu. Kecuali login ya pasti dia minta ya. Jadi tetap berhati-hati teman-teman ya. Ini pesan yang bagus ya buat kalian semua, apalagi yang baru. Dan kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat siang.